matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang sudah support dan dukung channel ini. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan kita hidup di alam semesta ini. Dan rasa hormat dan bakti juga kepada para leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh, dan juga kepada guru-guru kita yang sudah memberi pencerahan, memberi pengetahuan kepada kita semuanya. Pada tema kali ini adalah tata cara dalam bermeditasi. Ternyata banyak keluhan dari teman-teman yang banyak mengalami fenomena-fenomena dalam sebuah meditasi. Bahkan ada yang mengalami sakit ataupun pusing kepala yang tidak ada redanya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tata cara yang benar dalam sebuah meditasi. Dalam sebuah meditasi sebenarnya ada kunci dalam meditasi. Seorang sebelum melakukan meditasi itu ada kuncinya, yaitu kepasrahan. Kepasrahan di sini adalah niat dalam diri. Jadi jangan dipaksa untuk bermeditasi. Tapi memang benar-benar kita ingin meditasi. Nah, di saat rasa dalam diri kita itu ingin bermeditasi, disitulah sebenarnya kepasrahan kita akan nanti titik fokus itu lebih cepat didapatkan. Nah, di saat sampai duduk, terutama sampai duduk dan tangan berada di atas paha gini, itu sampai harus dengan kesadaran diri yang tinggi, sampai pasrahkan semuanya. Dalam hati sampai niatkan, saya ingin mendapat pengetahuan dari alam ataupun Tuhan. Itu kepasrahan, salah satu kepasrahan bisa menjadi niat dalam diri kita sebelum meditasi. Saya hanya ingin mendapatkan pengetahuan dari alam ataupun Tuhan. Nah, di saat itu, habis itu sampai tarik napas yang dalam. Simpan di perut, keluarkan lewat mulut, tarik napas kembali, simpan di dada, keluarkan lewat mulut, tarik napas, dan sampai melakukan relaksasi di situ. Tarik napas di sini sebenarnya kuncinya adalah ini untuk merilekkan diri kita. Nah, makanya tarik napas 3 kali ini adalah untuk menetralisir rasa dalam diri kita. Jadi jangan lakukan meditasi karena dipaksa. Saya harus meditasi, jangan. Lakukan dengan senang hati. Dan di saat sampai bermeditasi, jangan memaksa titik fokus. Biasanya orang itu memaksa, dipaksa fokus di sini. Ini akhirnya nanti jadinya pusing. Karena sampai memaksa seluruh tubuh ini sampai titikkan fokus di sini. Itu memaksa namanya. Jangan. Jadi sampai lepaskan. Sampai di saat kepasrahan, sampai hanya merasakan diri sampai sendiri. Jangan membebankan titik fokus pada manapun badan sampean. Jadi biarkan nanti mengalir dengan sendirinya. Nah, di saat sampean tidak memfokuskan, entah itu pada kening, entah itu pada dada, entah itu, nah di situ justru seluruh energi akan mengalir dalam diri panjenengan saat meditasi. Tetapi nanti di saat sampean memfokuskan pada kening, efeknya yaitu nanti sampean akan pusing karena sampean paksa di sini. Kalau ingin tidak memaksa, itu sampean lepaskan. Lepaskan, sampean rileks, atur pernapasan lewat hidung. Saat meditasi jangan melakukan pernapasan lewat mulut, tapi lewat hidung. Keluar masuknya angin itu lewat hidung. Bukan lewat mulut, tapi lewat hidung. Dan diperhalus lagi. Sehingga di saat pernapasan sampean perhalus,
itu sampean akan merasakan seluruh energi dalam tubuh sampean. Itu akan merasakan sampean. Dan pertama, sampean pernapasan 7 kali untuk membuka 7 cakra. Pertama, kirimkan di cakra dasar, lalu lepaskan. Kedua, di cakra sek, lepaskan kembali. Cakra perut, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra asna, dan cakra mahkota. Setelah itu sampean rileks, serileks mungkin. Jangan pernah memaksakan fokus. Karena sebenarnya tidak ada titik fokus, itu tidak ada. Yang menjadikan titik fokus orang dalam meditasi yaitu kepasrahan ataupun kesadaran diri. Nah, di saat sampean mampu menghandle kesadaran diri pada diri sampean, tidak akan terjadi apa-apa dalam meditasi sampean. Tetapi kalau sampean memaksa, saya harus terbuka indera keenam saya harus terbuka indera mahkota saya. Di sini sampean memaksa. Nanti akhirnya akan terjadi ledakan energi. Karena apa? Seluruhnya sampean tumpukan di situ. Makanya untuk tahap awal, untuk pemula ataupun masih dalam kita proses meditasi, belajar untuk kepasrahan. Di saat kita meditasi itu kita pasrah, benar-benar pasrah. Makanya niatkan itu tadi. Saya ingin belajar ilmu alam. Sudah diam dan rasakan karena sampean adalah sebagian dari alam. Dan manusia itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sebenarnya tidak ada batasnya. Yang membatasi kekuatan manusia itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lepas, kita merdekakan diri kita, itu kekuatan kita itu tidak ada batasnya. Nah, kita kunci, diam, tenang, antara hati dan pikiran menjadi satu. Dan waktu itu pertama sampean harus melepaskan seluruh beban dalam diri sampean. Lepaskan. Nah, di saat sampean melepaskan itu, sampean melepaskan energi-energi negatif dalam diri sampean. Karena yang menutup cakra, aura tubuh atau cakra itu adalah energi negatif. Energi negatif itu bisa didapat dari 1, emosi kita, 2, hawa nafsu kita, 3, angan-angan kita ataupun cita-cita kita yang terlalu. Karena kita memaksakan ingin sesuatu yang terlalu, itu bisa menjadi bumerang ataupun yang menutupi energi dalam tubuh kita. Nah, makanya dalam memperagakan, sampean saya suruh memperagakan sendiri, itu sebenarnya meditasi itu tidak membutuhkan pembimbing. Tetapi yang menjadi kenapa harus dibimbing itu karena di saat orang tersebut tidak mampu mengontrol emosi ataupun hawa dalam dirinya sendiri. Karena dalam meditasi tahap pertama kenapa ada gejolak? Karena kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri, rasa kita sendiri. Nah, di saat sampai dengan kesadaran diri, dengan akal fikir, ini adalah pengontrol seluruh tubuh. Jadi makanya di saat angan-angan sampan masuk ke halusinasi, sampan harus kembali. Akal pikir ini yang mengontrol seluruh peredaran darah, seluruh urat nadi, seluruh gerak kita ini sebenarnya dari pikiran kita. Bukan dari rasa. Rasa sejati itu yang berasal dari otak kita. Sebenarnya semua, mata berkedip sendiri ini yang mengatur, yang menghandle juga otak. Kita bisa gini, tangan bisa ini karena otak. Tanpa kita harus berpikir ini sudah refleks namanya. Inilah dinamakan kodrat, sesuai dengan kodrat Tuhan. Mata begini sendiri ini kodrat. Mata bisa melihat itu kodrat. Kita mulut bisa ngomong itu kodrat. Itu tidak perlu disuruh. Tapi otak sudah memprogram itu sendiri. Jadi waktunya ngomong-ngomong, waktunya merasa-merasa, waktunya bergerak-bergerak, waktunya berkedip-berkedip, itulah yang namanya kodrat Tuhan. Tidak bisa dirubah. Kalau tidak sesuai kodrat itu nanti malah jadinya sakit. Tangan yang harusnya bisa bergerak, tidak bisa bergerak, stroke. Nah itu menyalahi kodrat.
Nah, ini makanya kepasrahan kita kepada Tuhan, ya keyakinan kita, niat yang tulus itu penting modal dasar atau kunci dalam meditasi. Makanya setiap mau melaksanakan meditasi niatkan, saya ingin mendapat pengetahuan dari alam walaupun setetes. Ini sebenarnya niat Sunan Kalijaga dulu waktu semedi. Niatnya dia cuma saya ingin mendapatkan ilmu dari Tuhan walaupun setetes. Kenyataannya walaupun setetes dia bisa membuat sejarah yang luar biasa. Nah, itu harus kita lakukan, harus kita cermati. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita pasti pengennya terbuka mata batin, cepat terbuka cakra mahkota, atau cepat menguasai tenaga dalam, cepat menguasai kebatinan. Itu hanyalah salah satu dari ego kita. Nah, meditasi ini adalah menetralisirkan diri dari segala energi negatif. Dan energi negatif dalam tubuh manusia itu yang menghasilkan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kunci dari energi negatif dalam diri manusia. Rasa itu sebenarnya kalau kita tidak mampu mengontrol itu akan menjerumuskan kita sendiri. Dan meditasi ini adalah salah satu cara mengolah rasa, mengkaji diri, namanya mengkaji diri. Dan orang yang sudah mencapai kesempurnaan dalam meditasi ini sebenarnya bisa dibilang ma'rifat. Orang ma'rifat. Memahami diri sendiri dan alam. Di saat orang memahami diri sendiri dan alam, pasti memahami Tuhannya. Karena seperti suluk Sunan Kalijaga ya, di saat orang mampu mengetahui jati dirinya, dia mengetahui Tuhannya. Nah, makanya kepasrahan. Namanya orang pasrah itu mengikuti saja. Tapi kita harus handle, karena kunci kita ada di pola pikir ataupun di otak kita. Jadi otak kita ini menghandle seluruh pergerakan yang ada dalam tubuh kita ataupun energi yang mengalir. Karena di saat sampan benar-benar lepas, justru energi kundalini sama energi dasar sampan akan cepat terbuka. Langsung bisa sampan rasakan di saat sampan benar-benar pasrah. Sudah saya yang penting meditasi. Saya ingin meriset diri. Sudah, sampan langsung tarik nafas, diam. Kalau sekali sampan tarik nafas, sampan kirim ke energi dasar. Habis itu sampan pasrah. Di punggung sampan akan mengalir sebuah energi. Itu namanya energi kundalini. Kundalini itu adalah seperti gulungan, kayak kabel. Yang melingkar itu sebenarnya seluruh persendian. Pusat persendian ataupun pusat mengalirnya seluruh energi. Makanya kundalini ini tempatnya hampir berdampingan dengan cakra dasar. Karena sebenar-benarnya orang yang harusnya dikuatkan itu cakra dasar dengan cakra seknya. Nah, pengaruh yang menutupi cakra dasar dengan cakra sek adalah cakra pusar. Karena pusar ini tempat hawa nafsu. Perut itu pusat hawa nafsu. Kalau kita hidup mengikuti perut, itu kita tidak akan pernah menemukan kesuksesan dalam hidup kita. Karena keinginannya bermacam-macam. Namanya perut itu dimakan seperti apa, tidak ada habisnya. Itu yang harus kita pahami dalam meditasi. Makanya dari teman-teman tadi yang komen, banyak mengalami getaran, sampai pusing, itu karena dipaksakan dengan titik fokus. Kalau tidak percaya, 1 minggu sampai meditasi, sampai paksakan titik fokus sampai di sini, sampai akan ngeblank. Kepala sampai akan seperti pecah rasanya. Karena apa? Karena sampai tumpukan. Nah, dari pelajaran leluhur, kalau ini kita ambil dari pelajaran leluhur. Di saat Raden Werkudara mencari jati diri,
pertama yang dia cari adalah apa? Pernapasan. Jadi yang dipandang itu ujungnya ujung hidung. Dan dia hanya memperhatikan keluar masuknya udara. Agar kita memahami tujuan hidup kita. Keluar masuknya napas dalam diri kita. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang zikir napas. Cuma dalam metodenya, kalau dalam Jawa itu kita meditasi, semedi. Sebenarnya itu zikir napas. Dalam kita menyadari keluar masuknya udara dalam mulut kita, ataupun dalam hidung kita, dalam raga kita, itu sudah namanya zikir napas. Bukan zikir itu bukan yang diucapkan, tapi dipahami. Dalam diri kita itu memahami. Makanya zikir, zikiro. Kalau orang Jawa namanya dikiro. Dikiro itu dihitung. Dihitung itu diperkirakan. Diperkirakan itu dipahami. Saat keluar masuknya napas. Makanya kalau orang hidup ingin makmur, banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak menghitung, menelaah diri kita sendiri. Seberapa penghasilan kita, berapa kita harus mengeluarkan, harus digunakan untuk apa, itu berzikir namanya. Bukan berzikir itu hanya mulut mengucap sambil memutar sesuatu, enggak. Berzikir itu memperkirakan diri sendiri. Itu namanya berzikir. Ini kalau dalam ilmu hakikat. Saya tidak berbicara tentang syariat. Kita ini dalam ilmu hakikat. Hakikat itu mencari sesuatu yang benar dari yang sudah benar. Itu namanya hakiki, hakikat. Kebenaran dari sebuah yang benar. Mencari yang lebih benar dari sesuatu yang benar. Itu namanya hakikat. Agar menemukan kesejatian ataupun ma'rifatullah, kita dekat dengan Tuhan. Nah sekarang yang susah itu memang di torekotnya, mencari jalannya. Makanya kita meditasi, kita wiritan, kita sembahyang, itu sebenarnya torekot, itu mencari jalan. Belum ketemu dengan Tuhannya, belum menyanding dengan Tuhannya, baru mencari jalan. Makanya banyak yang tersesatnya di sini. Baru mencari seakan-akan sudah mengetahui, nah di sini loh yang banyak tersesat. Karena apa? Mengikuti rasa. Dalam diri manusia, kunci utama, kunci pokok manusia hidup itu otak, akal, pikir. Di saat sampean mampu memiliki kejernihan hati, kejernihan pikiran, sebenarnya hati itu jernih karena dari pikiran. Kalau sampean mengikuti rasa, hawa nafsu, makanya disimbolkan dalam sebuah pewayangan. Kenapa Krishna itu kalau memotong lehernya? Kenapa Ganesha itu yang dipotong juga lehernya? Itu adalah memberi pengetahuan baru. Jadi ininya dipotong. Karena apa? Ini sudah tidak bagus untuk raganya. Diganti. Jadi pemikirannya yang dipotong. Bukan kepalanya dipotong. Enggak. Pemikirannya diganti. Diolah lagi yang baru. Biar ada kecerdasan, ada kreativitas dalam hidupnya. Nah, meditasi itu memahami. Meditasi itu memahami, bukan mencari sebuah kesaktian, memahami diri. Makanya tidak boleh dipaksa. Kalau sampan memaksa memahami diri sampan sendiri, sampan ada gejolak yang luar biasa. Bertentangan energi dalam diri sampan antara positif dan negatif. Yang negatif memaksa, yang positif ingin mengeluarkan. Nah ini perang. Ini namanya perang Bratayuda. Perang saudara, perang satu kandang dalam raga kita. Nah makanya untuk menghandle, untuk mengatur perang Bratayuda ini, hanya Krishna yang tahu. Karena Krishna memiliki cakra. Cakra ini adalah pola pikir, memiliki kecerdasan yang tinggi. Sehingga dia bisa menentukan pemenangnya siapa. Nah, kita harus bisa menentukan dalam diri kita sendiri.
hati kita, yang berasal dari pemikiran kita. Karena orang itu sebenarnya kalau mampu berpikir secara jernih, itu tidak membutuhkan tulisan untuk baik. Tidak membutuhkan aturan untuk berbuat baik. Karena kita masih memiliki naluri manusia. Sesama manusia pasti bagus. Orang sekarang itu kehilangan nalurinya, makanya mampu mencaci maki saudaranya sendiri, menyalahkan saudaranya sendiri. Karena apa? Nalurinya mati. Hanya mengikuti rasa, merasa paling benar, merasa paling sempurna. Nah, itu. Makanya kepasrahan itu penting saat meditasi. Seperti sampean menghadap kepada Tuhan. Sampean tidak bisa memaksa, saya harus ketemu Tuhan. Tidak bisa. Sampean yang penting menghadap. Tuhan mau menemui kita atau enggak itu urusan kekuasaannya. Kita hanya mampu berpasrah. Yang penting saya menghadap. Dan saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan keikhlasan hati, kejernihan pikiran, saya menghadapmu ya Tuhan. Sudah. Masalah hasil, itu Tuhan yang menentukan. Sama orang meditasi. Yang penting saya niatkan, saya membersihkan diri saya sendiri, saya ingin mencari ketenangan diri, sudah, pernapasan. Nanti hasilnya apa, kita tidak usah menentukan. Kalau sampean bisa seperti itu, tidak akan ada namanya pusing, adanya gerakan tubuh, adanya ledakan energi, itu tidak akan pernah ada. Justru sampean 3 menit saja meditasi, sampean seperti meditasi 1 jam. Kalau sampean benar-benar dalam kepasrahan. Makanya saya sarankan untuk yang pertama, apabila sampean tidak mampu masuk ke dalam kesadaran diri, sampean memakai musik. Musik yang membuat tentram diri sampean. Entah musik itu apa yang sampean sukai, dibuka, pakai itu biar telinga ini mendengarkan ini, sehingga kita masih dalam ranah kesadaran diri. Kalau langsung di tempat yang gelap sendiri, belum pernah meditasi, kita meditasi, pasti masuknya halusinasi, sampai nanti ketemu dengan bangsa-bangsa halus. Karena apa? Sebenarnya bangsa halus itu adalah diri sampean sendiri. Itu rasa yang ada dalam diri sampean sendiri. Makanya dalam ajaran Jawa kuno, orang semedi itu diganggu oleh bidadari. Sebenarnya itu bukan bidadari. Itu adalah hawa nafsu kita. Karena kita kebanyakan itu dengan lawan jenis kita. Itu sebenarnya itu. Jadi kita membongkar ilmu lama dalam meditasi ataupun semedi. Kalau orang Jawa sih semedi namanya kan. Kita bongkar. Yang namanya naga itu adalah kundalini yang melilit diri kita. Itu Werkudara dulu ngalahkan naga itu sebenarnya energi dalam dirinya sendiri. Dia ketemu raksasa, dijadikan rujak polo itu dia mencermati keluar masuknya udara dalam hidungnya, sehingga jadilah pusaka rujak polo. Rujak polo ini berarti apa? Kita bisa ngolah pikir. Namanya rujak itu dicampur, polo itu adalah pikiran. Makanya dinamakan pusakanya rujak polo. Apabila orang bisa mengolah pikir dengan benar, sampai akan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. RT terus terima kasih. Atia Travel terima kasih. Nah, disitulah kita paham dalam meditasi. Dan nanti setelah sampean bisa menghening, namanya suwung, itu tidak ada apa-apa. Yang ada hanya diri kita sendiri dan alam semesta, itu namanya suwung. Dan titik suwung itu sebenarnya itu ada di atas otak kita. Di situ ada ruang hampa udara. Nah, di sini bisa masuknya orang ke ranah halusinasi itu di sini. Nah, manusia itu komplit sebenarnya. Nah, di situ ada sebuah cairan. Apabila cairan itu naik, orang akan masuknya ke ranah goib. Itu bukan kesaktian.
Karena di ini ada satu titik di sini ini untuk membuat orang halusinasi karena ini yang naik cairan itu tadi, saya tidak bisa sebutkan ada. Nah, di sini ini untuk membuat orang kesurupan. Ini ada di sini. Ini ada teorinya semua. Jadi bukan hal yang goib-goib, enggak, itu bisa dilogikakan. Makanya sebuah keilmuan itu yang paling sakti. Itu yang memahami. Bukan yang pinter ilmu, tapi yang paham dengan ilmu. Makanya dalam meditasi itu kita kembali ke kesadaran diri. Karena orang yang sadar diri, dia nanti pasti mawas diri dan tahu diri. Tahu diri di sini yang diartikan adalah jati diri. Kita mengetahui diri kita sendiri. Kita menjadi diri kita sendiri, tidak perlu seperti orang lain. Jadi di saat orang lain meditasi merasakan ini, itu, sampean jangan ke bawah itu. Sampean jadilah diri sampean sendiri. Meditasi dengan cara sampean sendiri. Temukan sesuai dengan pengalaman sampean sendiri. Jangan percaya sebelum mengalami. Orang itu tidak usah percaya sebelum mengalami. Saya bisa bercerita gini karena saya sudah mengalami. Kalau belum, saya tidak bisa cerita. Tapi kalau saya ngarang cerita, itu saya menyesatkan orang. Belum tahu kok sudah cerita kan gitu. Nah, makanya saya berbagi di sini. Saya tidak pelit soal ilmu, saya tidak mau pelit soal ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat itu yang dibagikan kepada yang lainnya dan apalagi bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Jadi untuk teman-teman tadi yang ngasih saya pertanyaan, kenapa 1 tahun dia meditasi, pikiran apa itu, kepalanya pusing terus, itu sebenarnya karena dia memaksakan titik fokus. Titik fokus dipaksakan di sini. Karena apa? Karena dia terlalu berambisi untuk membuka mata batinnya. Pasti sampai akan pusing kalau gitu. Itu pasti. Nah, di saat sampean memaksakan untuk menerima ataupun memaksakan diri untuk tenang, itu akan terjadi getaran dalam diri sampean, gejolak itu namanya. Sampean jangan dipaksakan. Orang meditasi itu tidak dipaksakan. Namanya meditasi itu kepasrahan. Namanya aja meditasi, relaksasi, yoga, semedi. Itu kepasrahan. Jadi sampean cukup diam, atur pernapasan, rasakan sensasinya. Itu sudah, jangan dipaksa. Nanti di saat sampean sudah merasakan, sudah menguasai diri sampean sendiri, sampean akan mampu menguasai apapun keilmuan. Kunci dari semua keilmuan itu sebenarnya meditasi. Sampean mau apa yang dibilang orang rogo sukmo lah, sampean arak mecah rogo lah, sampean arak kebal lah, sampean arak terawangan lah. Kuncinya ada di meditasi. Makanya meditasi itu satu hal yang berat. Karena apa? Mengalahkan rasa dalam diri kita sendiri. Tetap dibantu channel ini dengan like, subscribe-nya. Saya cuma meminta imbalan like dan subscribe serta share saja. Kalau ilmu saya tidak minta imbalan karena kata kakek saya, ilmu itu tidak boleh dijual belikan. Tapi apabila kita berilmu, yang namanya materi itu akan datang sendiri. Itu kata kakek saya. Tapi kalau kita sengaja mematerikan ilmu, kita tidak akan ada manfaatnya untuk yang lain. Makanya saya tidak pernah memaksakan, saya juga tidak ingin menjadi guru bagi sampean semua, kita saudara, kita belajar bareng saja. Makanya kunci dari sebuah meditasi adalah kepasrahan, keikhlasan, ketulusan dalam diri kita sendiri. Yakin, siap, sigap. Itu namanya kesadaran diri. Yakin, siap, sigap itu kesadaran diri. Dan nanti apabila sampai tidak usah diniatkan apa-apa. Kita hidup hanya untuk mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Karena segala pengetahuan itu asalnya dari Tuhan. Ya udah kita pasrahkan. Saya ingin ya Tuhan,
berikan saya pengetahuanmu. Sudah, kita meditasi. Nah, sensasi yang kita rasakan ini nanti memang murni dari Tuhan. Karena sebenar-benarnya jin dan setan itu ada dalam diri kita di cakra pusar. Tempatnya jin dan setan itu hawa nafsu kita. Makanya Tuhan itu lebih dekat dari urat leher kita. Makanya ke atas, tidak ke bawah. Kalau ke bawah ini kerajaan jin. Nih, cakra tenggorokan ke bawah ini kerajaan jin. Kalau kita ikuti itu menghancurkan hidup kita. Makanya kita harus tetap fokus, kita tetap cerdas, kita tetap dalam kejernihan pikiran kita. Itu dari saya. Makanya untuk teman-teman yang baru belajar meditasi, jangan dipaksa untuk langsung bisa. Walaupun kadang yang sudah lama itu juga memaksa. Karena dia memiliki, saya mau melihat ini, saya mau bertemu ini, saya mau bertemu ini. Tidak usah. Kalau sampai meditasinya fokus, leluhur-leluhur itu tidak usah sampean panggil. Mereka ingin menemui sampean. Karena apa? Raga sampean sudah mapan. Dan leluhur itu membutuhkan raga baru untuk hidup. Sampean dipilih sendiri, tidak usah. Tidak usah kamu milih. Mereka yang memilih kita. Nah, tugas kita ini menyiapkan raga yang sempurna. Sempurna dalam arti apa? Rasa dan pikiran kita menyatu. Ini namanya Trimurti. Trimurti itu antara akal pikir, pembicaraan, dan hati itu jadi satu. Itu namanya Trimurti. Trisula Weda ya di situ. Dan apabila tiga kunci ini jadi satu, sampai ngomong mati, orang mati. Itu namanya sabdo. Mudah sebenarnya ilmu itu, tidak usah ribet. Tidak usah pakai tirakat, tetek, bengek. Karena apa? Sesuatu yang diada-adakan ini pasti ada maunya. Orang sekarang itu kebutuhan banyak. Pasti ada maunya. Pengisian inilah, itulah. Karena itu, ya kita tidak boleh melarang lah, namanya orang butuh kan gitu. Kalau kita kalau kita resapikan namanya orang butuh ya sah-sah saja. Yang penting tidak memberatkan orang kan gitu. Ya karena kita lain-lain lah, mungkin mereka inginnya seperti itu, kita inginnya seperti ini. Mungkin mereka dulu mendapatkannya dari mengeluarkan materi, ya sah-sah saja mereka pakai untuk materi. Kalau saya dulu dari kakek saya turun temurun dari buyut kakek itu semua spiritual Jawa. Jadi yo pesennya cuma itu satu, jangan pernah mematerikan ilmumu, itu aja. Dalam meditasi hati terasa tenang. Apa itu cakra mulai membuka? Dalam hati terasa tenang. Berarti sampean sudah menguasai 3 cakra di bawahnya, yaitu cakra dasar, cakra sek, dan cakra pusar. Berarti sampean akan memiliki ketenangan hati. Nah, itu kunci. Jadi di saat orang sudah merasa damai, tentram hatinya, ini cakra 3 ini sudah aktif. Itu tanda, Pak. Tanda sudah aktif. Tapi kalau masih bingung, masih bimbang, ini cakra dasarnya aja belum aktif. Meditasi gini, harus gini. Oh, aku harus gini, harus gini. Itu cakra dasarnya belum aktif. Tuh. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel saya, channel yang kurang berarti sebenarnya ini. Kita hanya berbagi di sini, dan saya tidak berharap sesuatu apapun dari panjenengan semua. Kalau ingin belajar ke tempat saya, silahkan dengan senang hati, gratis. Kalau untuk ritual kayak teman-teman tadi, itu mereka beli sendiri. Saya tidak pernah harus segini, tidak pernah. Karena itu pesan dari kakek saya. Tadi ada teman kita di sini juga ngebleng. Orang Jawa itu ngebleng itu di tempat yang sunyi, sehari semalam,
itu sebenarnya juga meriset diri sendiri, mengaktifkan seluruh cakra malahan itu. Ngebleng itu. Mengaktifkan seluruh cakra. Nah, itu tadi sudah keluar, kita kendurian, syukuran biasa. Sudah pada pulang. Biasa gitu. Matur sembah nuwun sedaya mawon yang sudah membantu like dan subscribe-nya. Itu sudah sangat membantu. Karena dulu saya ingin ada cita-cita sebenarnya, saya mau membuat sebuah paguyuban tetapi tidak ada guru dan murid, dan di situ harus merasakan semua kemakmuran. Cuma belum terwujud sampai sekarang. Karena apa? Susah ternyata nyarinya. Karena kita sekarang banyak kebutuhan. Banyak yang kebutuhan. Karena orang hidup itu, sampan gini, orang hidup itu yang penting jangan takut mati, jangan takut sakit, dan jangan takut lapar. Sampan akan makmur. Ini kunci orang hidup. Orang hidup itu jangan takut mati, jangan takut lapar, jangan takut sakit. Sampan akan menemukan Tuhan sampean. Karena orang itu ribet dalam hidupnya itu karena satu, takut mati. Dia bisa ngomong, Tuhan itu goib. Salah satu jalan ketemu Tuhan harus mati. Di saat dihadapkan dengan kematian, mereka juga takut. Lapar, orang lapar itu sudah kodrat. Orang hidup itu pasti lapar. Jadi jangan takut. Kan sampan takut itu juga datang namanya lapar. Sakit, orang hidup itu pasti sakit. Tapi orang banyak yang takut. Padahal seluruh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti contoh hewan. Hewan itu tidak ada dokternya dalam dunia hewan loh. Tidak ada namanya bidan atau siapa. Tapi mereka bisa menyembuhkan sakitnya sendiri-sendiri. Karena apa? Mereka memahami dirinya sendiri. Sama manusia. Manusia itu sebenarnya bisa sembuh dari segala macam penyakitnya. Yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Apabila sudah memiliki keyakinan, kemantapan, kedekatan diri dengan Tuhan. Itu benar. Sampean berobat itu yang obat itu tidak bisa menyembuhkan kok. Yang bisa menyembuhkan sampean sendiri. Karena sampean yakin, saya nanti kalau berobat ke sana, saya pasti sembuh. Nah, keyakinan ini yang menyembuhkan sampean sendiri, bukan obatnya. Itu sebenarnya. Makanya tidak ada orang sekti. Saya sendiri juga tidak merasa sekti. Makanya kita ini sama, tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada yang pinter, ya kita belajar gitu. Cara meditasi kuncinya itu tadi. Itu kunci dari orang mau menjalankan meditasi. Kemantepan niat, tekad, dan semeleh ketulusan. Jadi sampai jangan memaksakan sesuatu apapun dalam meditasi. Kalau sampan terlalu memaksa nanti sampan kesurupan dalam meditasi, bisa kesurupan. Bisa karena apa? Amarah sampan terlalu tinggi. Orang itu kesurupan bukan karena jin, karena hawa nafsunya terlalu tinggi. Di saat ini naik, nah orang kesurupan, linglung, tidak sadar. Karena hilangnya alam sadar itu hilang. Diganti alam bawah sadar. Makanya orang itu kesurupan tuh lenyeng, ngomong sendiri, ngamuk-ngamuk. Pasti ngamuk lah kalau orang kesurupan ngamuk. Kalau yang dimasuki kesurupan itu kan sugesti. Rahayu wilujeng saged konsultasi, monggo matur sembah nuwun Rahayugi. Cuma ini tadi saya menanggapi dari komen-komen teman-teman kok banyak yang mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa dalam meditasinya, sampai-sampai takut untuk meditasi. Jangan takut meditasi. Di saat meditasi, sampean kesurupan itu sebelum sempurna meditasi sampean. Orang meditasi itu tidak pernah kesurupan. Dan orang meditasi itu menghindari penyakit, jangan jadi sakit. Karena dengan meditasi itu bisa sehat, bisa awet muda, aura bisa terpancar, kewibawaan ada, pola pikir jernih, mampu mengendalikan hawa nafsu.
Itu sebenarnya keuntungan dalam meditasi. Dan apabila sampean memiliki cita-cita ataupun keinginan, sampean program otak sampean sendiri dalam meditasi itu bisa memprogram diri sendiri. Untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk mencapai cita-cita itu bisa dalam meditasi. Makanya 1000 macam manfaat dalam meditasi. Kalau meditasi ketemu jin, ketemu bangsa halus, itu bukan meditasi, itu halusinasi. Tidak ada orang meditasi ketemu bangsa-bangsa kodam, itu tidak ada lah. Saya belum mengalami, saya itu meditasi sudah hampir 15 tahun saya ini. Tidak pernah mengalami seperti itu. Kalau awal-awal iya, kalau saya ikuti, saya terus masuk ranah itu. Makanya saya tidak pernah ikuti. Kalau saya ikut itu kan hawa nafsu kita itu yang mewujudkan mereka itu. Sebenarnya itu. Nah, yang dinamakan ma'rifatullah itu di saat kamu menjadi dirimu sendiri dengan kesadaran diri yang tinggi. Nah, disitulah ma'rifatullah. Kamu dekat dengan Tuhan. Karena kamu sudah merasa tahu kehidupanmu, keluar masuknya nafasmu, gimana energi dalam dirimu, siapa yang menghidupimu. Itu ma'rifatullah. Ma'rifat itu tidak ribet kok. Yang ribet kan orangnya. Yang pinter ya minteri, akhirnya jadi ribet. Yang tidak pinter bingung mencari lah, ujung-ujung salah juga nyarinya. Akhirnya apa? Bayar sana sini hanya untuk buka mata batin. Mata batin itu tidak bisa dibukakan orang lain. Yang bisa membuka mata batin itu diri kita sendiri. Saya ini tidak mampu membuka mata batin sampean. Tapi saya bisa memberi sugesti kepada sampean agar sampean membuka mata batin sampean sendiri. Sebenarnya itu kuncinya. Kalau harus membayar sekian juta buka mata batin, bohong itu, tidak mungkin. Itu nanti sampean masuknya halusinasi. Karena apa? Dari sugesti asalnya. Ya, lihat, di sana ada ini, di sana ada ini. Itu sugesti, Mas. Nah, jadi kita harus paham dalam belajar. Bukan saya menjatuhkan orang lain, saya memberitahu sampean inilah sebenarnya keilmuan. Karena saya juga dulu itu mengalami hal seperti itu. Saya harus wiritan di tengah makam yang angker 6 bulan saya itu wiritan tiap malam. Setengah 12 mulai, hatan subuh pulang saya sendiri. Tidak ketemu saya dengan apa-apa. Karena apa? Saya tidak, dari kecil tuh saya tidak pernah ketemu yang namanya bangsa halus. Itu 6 bulan saya dulu. Waktu belajar ilmu al-hikmah, saya 6 bulan. Wirid di tengah makam angker sendiri. Itu pernah saya. Jadi untuk seperti tahap ini itu tidak semudah saya duduk meditasi kita kan enggak. Saya juga perjalanan dulu dalam spiritual. Sama saya juga mengalami ilmu kanuragan, terus ilmu-ilmu ini, ilmu Jawa ini saya ngalami semua. Makanya sampean harus belajar dari kesadaran diri dulu. Sampean harus gini, orang itu kalau sudah sadar diri, tahu diri, mawas diri, ketemu dengan namanya jati diri. Nah itu fungsi meditasi. Di saat ketemu jati diri, kita akan ma'rifatullah, manunggaling kawula Gusti. Bukan orang menyatu dengan Tuhan, enggak. Manunggaling kawula Gusti itu manunggal, bersatu, kawula itu kita, Gusti itu bagus sing ati. Jadi dengan kebaikan kita sendiri. Sehingga dalam perjalanan hidup kita selalu berbuat kebaikan. Karena ukuran orang hidup itu bukan agamanya, bukan keyakinannya, bukan apa kitabnya, enggak. Gimana kelakuannya dalam hidupnya. Adabnya gimana, sopan santunnya gimana, dan cara mereka dengan yang lainnya gimana. Itu yang menjadi besok bekal kita untuk pulang.
Matur sembah nuwun buat semuanya. Dibantu like subscribe-nya mungkin saya juga tidak lama-lama karena saya sendiri ada kegiatan sebenarnya dari teman-teman yang ke sini, pengen sharing, pengen belajar keilmuan. Memang banyak, kadang nanti kita ada kegiatan ke Alas Purwo, Banyuwangi, ke Gunung Lawu. Ini dekat saya, belakang saya ini Gunung Lawu. Nah, itu ke Alas Ketonggo. Itu hanya untuk apa? Memahami meditasi. Menyatu dengan alam. Bisa dengan meditasi kungkum, bisa langsung ke alam bebas, bisa ke tempat angker, gimana rasanya sensasi meditasi di tempat angker. Kemarin tuh kita ke Alas Purwo, katanya hutan paling angker sendiri se-Jawa gitu. Ya itulah. Kalau ke Alas Ketonggo aku kabari Kang. Siap, siap, siap. Kemarin saya baru sampai sana, Alas Ketonggo. Saya malam Jumat kalau tidak salah sama teman-teman ke sana. Itu ya cuma saya ajari itu, ayo kungkum. Ayo kita refresh kembali, kita riset pikiran kita kembali. Kenapa usaha saya seret? Kenapa rumah saya ada gangguan ini? Kenapa saya ada kiriman goib? Itu bukan. Kita riset kembali dirimu. Yang membuat dagangan seret, yang membuat diri sampean merasa dikirimi sesuatu, yang menjadikan energi negatif dalam dirimu itu adalah dirimu sendiri. Yang membuat seret usahamu itu adalah kamu sendiri. Kalau kita riset, kita kembali dengan lembaran baru, semua akan normal kembali. Rumah itu kok jadi angker, itu yang jadikan angker bukan rumahnya, orangnya. Orangnya mengira itu rumah angker. Sebenarnya rumahnya yang tidak angker, biasa aja. Lah itu sebenarnya kuncinya. Makanya buat teman-teman semuanya, matur sembah nuwun sudah mendukung channel ini. Ini sebenarnya channel yang tidak sengaja saya bikin kemarin karena saya membuat channel Kaweruh channel sama Surya Lawu channel. Sebenarnya channel utama saya itu Surya Lawu channel. Saya membuat Makrifat Jawa channel ini tidak sengaja. Ngobrol-ngobrol tentang meditasi, tentang ilmu kok malah rame. Saya sendiri juga terima kasih lah buat semuanya, matur sembah nuwun. Dengan kedatangan sampean sudah membantu saya dan saya mempunyai pengetahuan ya saya kasih ke sampean semuanya, kita saling berbagi, kita di sini membina kerukunan, membina kekeluargaan. Karena saya juga tidak senang orangnya dengan berdebat. Itu paling tidak senang saya, ataupun ngurusi agama itu tidak senang saya. Kita hidup gini aja, yang penting sampean baik sama saya baik sama sampean. Oke, kita hidup bareng-bareng, kita belajar bareng, kita ngaji bareng, udah enak. Nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya, cukup kalau bagi saya itu. Jadi buat teman-teman semuanya, apabila ingin meditasi jangan takut. Gejolak-gejolak yang sampean rasakan itu karena sampean memaksakan diri untuk meditasi. Apabila sampean ingin cepat masuknya, sampean pakai musik, musik yang membuat hati sampean terenyuh, musik yang merilekkan diri sampean, terserah, entah itu gamelan atau apa, terserah, pakai itu dulu biar kita selalu mendengar, dan dalam mendengar itu kita bisa belajar dalam selalu kesadaran diri. Nah, jangan takut. Dan buat teman-teman yang sakit, sudah menaun, tidak sembuh-sembuh, atau memiliki sakit-sakit sekarang, entah asam lambung atau apa, meditasilah. Sembuhkan diri sampean sendiri. Sampean kalau meditasi berarti di situ sampean cari titik sakit sampean. Nah, di saat titik sampean itu sampean sugesti sendiri untuk kesembuhan diri sampean sendiri. Sebenarnya simple. Nanti akan membaik diri sampean sendiri. Ataupun yang katanya gagal ginjal lah, yang inilah, itu bisa sampean sembuhkan diri sampean sendiri. Jangan takut mati, jangan takut sakit, jangan takut lapar. Orang hidup itulah jalan kita. Kang, menurut Akang meditasi hu Allah itu gimana, Kang? Meditasi hu Allah itu adalah meditasi napas. Saya pernah belajar ilmu al-hikmah dulu dari kiai saya, Mbah Said. Dulu itu kiai saya sama
Itu hu Allah itu adalah meditasi napas, keluar masuknya napas. Untuk disingkat lebih enaknya Allah 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 gitu. Bisa. Yang lain napas dari hidung keluar hidung, tapi saya dari hidung keluar mulut dan aku pernah. Nah, itu memang kita tidak usah. Doa itu adanya di sini. Nggak perlu diucapkan. Mantra itu adanya di dalam diri kita. Terima kasih yang dari Bogor. Mantra itu ada dalam diri kita. Semua mantra itu ada dalam diri kita. Mau mantra apapun. Mau mantra kebal itu ada dalam diri sampean. Sampean itu kebal sebenarnya. Sebenarnya kebal. Nomor panjenengan badhe konsultasi margi wonten mriki kepenak. Oh, wonten teng anu Mas, deskripsi channel itu wonten. Mungkin saat kula live ngeten iki mboten kula jawab masalahe kula live. Mungkin nek bar live kula enten grupe mriku ya. Sinau bareng. Monggo yang mau gabung di grup sinau bareng monggo, mungkin sampai ada keluhan monggo sama-sama sinau, nanti yang tahu juga ngasih tahu, yang belum tahu jadi biar tahu. Kalau ngalami depresi hampir tiap hari, piye Kang aku kudu aku lagi cerita nek kene tok. Ketenangan, Mas. Meditasi itu kita bisa, iya depresi itu keaman bisa melihat masa lalu, juga bisa melihat masa yang akan datang. Itu sampai terbukanya memori dalam otak sampai. Sampai itu dulu pernah hidup. Kita semua itu dulu pernah hidup. Dalam diri kita itu ada memori lama. Ini namanya jiwa. Di saat ini terbuka, terkadang orang itu mengingat kehidupannya yang lama. Ini maaf, sebenarnya tidak bisa dibongkar. Yang itu namanya katanya titisan. Katanya ada kodam leluhur. Katanya didampingi leluhur. Itu sebenarnya itu. Monggo, yang mau bergabung siapapun boleh. Yang penting satu, di dalam grup itu jangan kita berdebat soal agama, keyakinan, kita belajar di situ. Bukan untuk perdebatan. Karena saya tidak senang dengan perdebatan. Kita belajar bareng. Entah apapun keyakinanmu itu lakum dinukum waliyadin. Kamu, saya, keyakinan kalau kita belajar boleh bareng. Kalau saya gitu. Nanti kalau dibongkar di sini orang-orang tidak percaya, Mas. Itu namanya ilmu kesejatian. Sopo aku kan ngono tau sampean. Kita di sini belajarnya meditasi aja. Itu ilmu dalam, ilmu makrifat, kesejatian, jati diri. Sopo aku, siapa saya dulu sebenarnya. Makanya teman-teman fokus dalam meditasi karena meditasi itu adalah kunci bagi kehidupan kita. Di situ kita bisa mengatur ritme kehidupan kita. Makanya orang dulu itu suwung. Orang yang tahu dengan titik awalnya dia akan tahu titik akhirnya. Suwung. Suwung itu titik awal, angka 0. Orang tahu angka 0 pasti tahu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 1 kosong. Makanya 10 itu ditutup lagi dengan 1 dan kosong. 0 kembali ke 0. Dari 0 kembali ke 0. Semua dari 0 kembali ke 0. Nah, makanya meditasi itu sangat penting buat teman-teman semua. Jangan takut meditasi. Jangan takut. Energi yang ada dalam diri kita itu bukan menakutkan, karena kita bisa mengontrolnya. Iya, Mas. Ya mungkin kita dulu pernah ketemu. Suatu saat ketemu, Mas. Nah,
Makanya saya cuma mengajarkan, mari kita kembali ke kesadaran diri kita. Di saat kita mampu, orang itu hanya mengikuti rasanya, tidak mau memakai akal pikirnya. Padahal anugerah dari Tuhan untuk manusia yang membedakan dengan makhluk yang lainnya adalah akal pikir, bukan hati, bukan rasa. Kalau rasa semua makhluk punya, akal pikir kita. Ya ini harus kita gunakan untuk hidup kita, agar kita tidak apa, pasrah aja sama Tuhan. Sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit gini, sedikit-sedikit gini. Kita sudah diberi ini agar kita bisa kreatif, kita bisa membawa hidup kita, kita bisa menentukan jalan hidup kita. Karena sebenarnya manusia itu adalah dalang di dunia ini. Kalau sampean pengen tahu, kita ini dalang. Kita bisa menghancurkan dunia, kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat jahat. Kita ini dalang. Kenapa orang pengennya jadi wayang? Kalau jadi wayang sampan ditancapkan, jep. Kalau tidak digerakkan, tidak gerak. Sampan itu bisa gerak sendiri. Bahkan sampan bisa menggerakkan. Pohon yang nancep itu bisa jadi kayu, bisa jadi apa itu, mebel, bisa jadi tiang, bisa jadi pintu. Itu karena kita. Karena ini akal pikir kita. Itulah perannya dalang. Membuat cerita dari kayu yang hanya nancep di hutan bisa nancep di rumahnya orang-orang. Makanya kembali ke pola pikir kita yang benar agar kita menemukan kesejatian dalam hidup kita. Tidak usah berpikir tentang Tuhan, karena Tuhan yang kita pikirkan itu belum tentu Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. Tan keno kinoyo ngopo. Kita tidak berhak memikirkannya. Orang yang memikirkan Tuhan itu berarti dia itu apa ya? Melebihi Tuhan. Tidak usah, kita makhluk hidup, kita hidup sesuai kodrat kita sebagai apa, sebagai manusia kita jalani, kita manusiakan manusia yang lainnya, kita hargai makhluk yang lainnya. Nah, di situ kita akan menemukan yang namanya manunggaling Allah Gusti. Yang namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sangkan paraning dumadi. Dari mana kamu berasal, dari situ juga kamu kembali. Dunia ini tidak akan hancur. Yang menghancurkan adalah diri kita sendiri. Alam semesta ini diciptakan untuk kebutuhan makhluknya. Yuk mari kita jaga, mari kita lestarikan. Dan bencana alam itu adalah efek dari gejolak rasa pada makhluk Tuhan. Di saat seluruh makhluk Tuhan bergejolak, maka alam akan bergejolak. Karena kita adalah sebagian dari alam. Alam adalah kita, kita adalah alam. Itu sebenarnya kunci dari ilmu ma'rifat. Di saat kita menyadari bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak akan pernah merendahkan orang lain. Kita tidak akan pernah mencaci namanya hewan, tumbuhan. Itu tidak akan pernah kita caci. Makanya wali itu mau membunuh rumput aja dia enggak. Dia nangis. Karena apa? Paham. Semua itu makhluk ciptaan Tuhan. Itulah ma'rifat. Ngopi. Apa omong ngopi itu kan ngolah pikir, makanya harus ada pegangannya. Orang hidup itu harus punya pegangan biar bisa ngolah pikir, biar enak dirasakan. Itu sebenarnya Jawa, ajaran Jawa dulu. Makanya buat teman-teman semua, kalau bisa kita bisa belajar bersama tiap hari, jangan takut untuk meditasi. Saya sudah kasih tahu tadi kuncinya dalam meditasi yaitu kepasrahan kita, ketenangan hati kita, kesadaran diri kita. Jangan pernah memaksakan titik fokus dalam sebuah meditasi, karena kita tidak bisa memaksakan energi dalam diri kita. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Karena dengan aliran energi kita inilah kita akan bisa menyatu dengan alam semesta. Dari saya apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harus meneruskan perjalanan ataupun laku saya, karena ini
malam Jumat saya biasanya sajenan. Nah, ini terima kasih buat teman-teman semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga panjenengan semua dan seluruh makhluk di alam semesta selalu dalam kesejahteraan, kebahagiaan, dan kerahmatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Matur sembah nuwun.